Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah kisah menarik tentang bagaimana kaum tunawisma mendapat kesempatan untuk merubah hidupnya melalui sepak bola. Yang mana masing-masing orang tersebut memiliki tekad dan tujuan hidup yang berbeda namun berkumpul untuk mewujudkannya bersama-sama. Meskipun banyak rintangan, namun mereka tetap saling mengandalkan untuk melewatinya hingga mereka harus menunjukkan buah perjalanannya pada sebuah ajang perlombaan yaitu Piala Dunia Tunawisma. Kisah nyata ini kemudian dikemas dalam sebuah film dengan judul The Beautiful Game yang dirilis pada tahun 2023. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah diawali saat seorang laki-laki bernama Vini menyaksikan permainan sepak bola anak-anak. Sepanjang permainan, ia terus memberikan komentar selayaknya komentator sebuah pertandingan. Tak lama, bola menghampiri Vini. Kemudian ia berinisiatif menggiring bola ke lapangan dan berusaha bermain dengan anak-anak hingga akhirnya ia mencetak gol. Saking senangnya, ia melakukan selebrasi dengan mengangkat kedua tangannya ke atas, seperti pemain sungguhan yang berhasil mencetak poin. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama, tiba-tiba Vini ditegur oleh orang tua salah satu pemain karena dianggap mengganggu permainan. Sebelum semakin rumit, seorang pelatih memisahkan mereka dengan mengajak Vini untuk membawa bola seolah-olah Vini adalah anggota timnya. Setelah terhindar dari keributan, Vini ditunjukkan permainan sepak bola lain yang ternyata adalah tim nasional sepak bola tunawisma, yang mana terdiri dari orang-orang tunawisma pilihan yang terdiri dari 4 pemain setiap pertandingannya. Pelatih menyebutkan keahlian masing-masing pemainnya. Salah satunya adalah Kevin, seorang penjaga gawang handal. Menurut pelatih, sangat sulit memasukkan bola ke gawang jika Kevin ada di sana. Karena itu, Vini ditantang untuk memasukkan bola ke gawang dan ia pun berhasil. Melihat itu, pelatih dan para pemain tertarik dengan Vini. Again? Yeah. No. You're really good. Oh yeah, we're going to Rome, by the way. Football tournament. I take a team object. With this stuff. Something to eat after training. You're welcome to join us. Kemudian mereka mengajak Vini untuk ikut makan siang bersama. Pelatih menceritakan tentang tim sepak bolanya dan mengajak Vini bergabung dengan tim. Para pemain juga memamerkan bahwa mereka adalah tim terbaik di Inggris dan akan ke Roma untuk melakukan pertandingan pada Piala Dunia. Mendengar semua penjelasan itu, Vini menolak tawaran itu karena ia merasa bukan seorang tunawisma. Ia memiliki kendaraan dan juga pekerjaan. Setelah menolak tawaran itu, Vini langsung keluar begitu saja. Meskipun demikian, pelatih masih tetap berusaha meyakinkan Vini. Ia mengikuti Vini keluar dan memberikan kartu namanya. Siapa tahu Vini akan berubah pikiran. Meskipun sudah menolak tawaran bergabung dengan tim sepak bola, Vini tetap mempertimbangkan hal itu. Terlihat dari kesehariannya yang selalu terlihat berpikir. Sebetulnya, walaupun Vini mengaku bukan seorang tunawisma, ia tetap bertingkah seperti seorang tunawisma. Seluruh barang-barang ada di mobil dan malam harinya ia juga tidur di dalam mobil. Malam itu, Vini membuka kartu nama yang diberikan pelatih. Rupanya, setelah menonton pertandingan sepak bola siang hari tadi, ia mulai tergerak hatinya untuk bergabung dengan tim. Tapi yang terjadi adalah ia mengurungkan niatnya dan tidur begitu saja. Pagi harinya, Vini bersiap untuk bekerja. Ia bekerja pada sebuah perusahaan pengiriman barang. Hari itu, Vini diberitahu untuk beberapa hari ke depan tidak ada barang yang harus dikirim. Akhirnya, ia memutuskan untuk bertemu anak dan istrinya. Karena mereka jarang bertemu, sebagai seorang anak, Evi sangat senang bertemu ayahnya dan sangat menikmati pertemuan ini. Dan di momen inilah, Evi bercerita kalau ia akan mengisi acara di sekolahnya dengan pidato. Ia juga mengajak ayahnya untuk hadir. Awalnya, Vini memberitahu Evi kalau ia akan hadir di acara sekolahnya. Namun, istrinya menanyakan kembali mengenai niat ayahnya itu. Ia mengingatkan kalau Evi akan kecewa kalau sampai ayahnya tidak hadir. Karena itu, Vini mengubah jawabannya. Ia memberitahu anak dan istrinya kalau ia tidak bisa hadir karena harus pergi ke Roma. Oke,
because she'll be looking at the door hoping to see you walk in instead of I'm really sorry, but I can't come to your assembly. Right. Rome. Yeah, Rome. Beberapa hari kemudian, semua anggota tim melakukan pemotretan untuk persiapan pergi ke Roma. Setelah semua orang, giliran terakhir adalah Vini. Rupanya, Vini benar-benar memutuskan untuk bergabung bersama tim sepak bola. Esok harinya, seluruh anggota tim berangkat dengan mengenakan pakaian yang sama. Sebelum menaiki pesawat, Nathan, salah satu pemain, didatangi ibunya untuk berpamitan secara langsung. Ibu Nathan yang melihat Vini langsung memanggilnya. Ia menitipkan Nathan padanya karena Ibu Nat yakin Vini adalah orang baik. Mendengar itu, Vini malah menjawab itu adalah tugas Mel si pelatih, tugasnya hanyalah mencetak gol. Hari itu, seluruh tim dari berbagai negara sudah hadir di Roma untuk acara pembukaan Piala Dunia Tunawisma ke-20. Beramai-ramai mereka bersorak dan berjalan bersamaan sambil mengibarkan bendera negaranya. Yang paling penting dari semuanya adalah kenyataan bahwa orang-orang yang menghadiri acara ini adalah perwakilan tunawisma dari berbagai negara. Mereka hadir untuk menunjukkan pada dunia seperti apa harapan mengubah hidup mereka. Seusai acara pembukaan, semua orang pergi ke hotel yang sudah disiapkan. Masing-masing orang mendapatkan kartu pas untuk memasuki kamar. Sungguh senang Ibu Nathan kalau ia tahu anaknya sekamar dengan Vini. Saat semua orang membereskan barang-barangnya, seorang perempuan datang menyapa Mel. Ia juga menyampaikan belas kasihannya pada tim Inggris karena tidak pernah juara setelah 12 kali bertanding di Piala Dunia. Ia juga memberitahu tim-tim hebat lain yang akan mengalahkan tim Inggris. Namun Mel dan timnya sangat yakin kalau mereka sudah bersiap dan banyak belajar dari kekalahan yang mereka dapatkan selama ini. Mendengar itu, si perempuan menantang mereka dengan mengatakan akan mentraktir makan malam kalau tim Inggris mendapat kesempatan menang. Setelah kejadian itu, masih ada hal lain. Vini yang baru mengetahui kalau Nathan, pecandu narkoba, merasa tidak terima harus kamar dengannya. Ia datang dan memprotes pada Mel. Namun Mel meyakini setiap orang yang hadir di sini memiliki cerita tersendiri dan alasan untuk bermain sepak bola seperti dirinya. Mendengar itu, Vini kesal dan pergi begitu saja. Keesokan harinya, para pemain sudah bersiap untuk bertanding. Mereka sudah berada di lapangan untuk menunggu giliran main. Namun Vini belum juga hadir dan tidak datang ke kamar lagi setelah kejadian sebelumnya. Semua pemain sudah berpikir mungkin Vini tidak akan bergabung dengan mereka. Namun 10 menit sebelum pertandingan, Vini datang dengan mengenakan seragamnya. Sebagai permulaan, pertandingan dilakukan per grup untuk masuk ke perempat final. Tim Inggris sendiri berada di grup A dan akan melawan tim Afrika Selatan untuk pertandingan pertama mereka. Semua tim Inggris sudah memasuki lapangan. Mereka membentuk lingkaran untuk menyamakan semangat mereka. Yang terjadi adalah mereka mendapat 3 poin karena lawan mereka tidak hadir. Mereka sangat siap bertanding, namun keberuntungan memang punya tempat tersendiri. Tidak perlu menunjukkan kemampuannya, mereka malah mendapat poin begitu saja. They didn't arrive. You get to play. I'm saying you got 3 points. Obviously, we're disappointed. Of course. Nothing. Go and catch them up. Seems like a team player. Lawan tim Inggris selanjutnya adalah Portugal. Pada babak pertama, Vini dan Nathan sebagai cadangan, sedangkan Carl, Aldor, Jason, dan Kevin bermain duluan. Awal permainan merupakan situasi yang buruk untuk tim Inggris karena mereka harus ketinggalan 2 skor dari Portugal. Belum lagi, Mel mendapat kartu merah karena masuk ke lapangan untuk memprotes wasit. Namun, momen inilah yang menjadi awal baik. Vini menggantikan Carl bermain dan langsung mencetak gol. Tak lama kemudian, mereka memasuki babak pertengahan dan diberi waktu istirahat selama 5 menit. Mel sebagai pelatih yang mendapatkan kartu merah tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan dari kursi penonton. Vini sebagai salah satu pemain yang berbakat mengambil alih peran pelatih dengan membagikan taktiknya pada seluruh timnya. Ia sangat yakin meskipun permainan timnya buruk. Itu bukan masalah kalau mereka bermain dengan taktik. Ia menyuruh teman-temannya untuk selalu menggiring bola padanya.
Waktu istirahat berakhir, seluruh pemain kembali ke lapangan. Semua tim Inggris bermain sesuai rencana yang mereka buat hingga kemenangan ada di tim mereka dengan skor 5-2. Kini di grup A, poin tim Inggris unggul dengan perolehan 6 poin. Pertandingan selanjutnya adalah Portugal dengan Jepang. Ini adalah momen pertama Jepang mengirimkan timnya ke Piala Dunia dan yang terjadi adalah mereka mendapat kekalahan dan merasa sangat dipermalukan dengan perolehan skor akhir 0-12. Setelah permainan berakhir, Mel menghibur pelatih Jepang dengan mengatakan bahwa timnya juga pernah mendapat kekalahan serupa dengan skor 0-9. Seluruh tim Inggris masih berada di arena pertandingan untuk menonton jalannya pertandingan di grup lain. Menurut kesimpulan mereka, tim terkuat ada di tim Amerika Serikat. Tim yang perlu diwaspadai yaitu Meksiko. Tim yang menjadi tim favorit yaitu Italia, dan tim termudah yang mereka hadapi adalah Jepang. Di tengah-tengah jalannya pertandingan, tim Afrika Selatan baru saja tiba di Roma. Meski demikian, pihak panitia tidak bisa berbuat apapun karena pertandingan mereka sudah terlewatkan. Namun, karena sudah terlanjur datang setelah melewati jalan yang panjang, mereka tetap di sana mengikuti jalannya pertandingan. Sang pelatih yang merupakan seorang biarawati hanya bisa terus berdoa meminta keajaiban pada Tuhannya, dan para pemainnya hanya bisa terus berlatih. Di waktu yang sama, Vini berada dalam satu ruangan dengan rekan timnya. Mereka sedang membanggakan perolehan 6 poin yang mereka dapat. Mendengar itu, Vini malah menyombongkan diri seakan-akan poin yang tim mereka raih adalah jerih payahnya. Setelah itu, Vini pergi dari ruangan itu begitu saja. Baru saja keluar dari pintu, Vini sudah disambut oleh bola milik tim Afrika. Ia kemudian memainkan bola itu. Si pelatih yang melihat itu langsung menghampiri Vini dan membicarakan terkait pertandingan mereka yang tidak dilakukan karena terlambat datang. Lantas si pelatih bercerita bahwa sepanjang hari ia berdoa berharap dipertemukan dengan seseorang yang memang menyukai sepak bola untuk menjadi volunteer melawan timnya. Dan ia merasa orang itu adalah Vini. Si pelatih juga menanyakan terkait 3 poin gratis yang sudah tim Inggris dapatkan. Kemudian ia meyakinkan Vini yang mana Vini pasti merasa ingin mendapatkan poin itu dengan pertandingan sungguhan. Vini merasa tidak diberi kesempatan menjelaskan, namun apa yang dikatakan pelatih tim Afrika ada benarnya juga. Sehingga Vini mengiyakan apa yang si pelatih bicarakan dan pergi begitu saja. Malam harinya diadakan pesta barbeque yang dihadiri seluruh pemain. Semua tim terlihat bersenang-senang dan menikmati hidangan mereka termasuk tim Afrika. Bahkan di malam itu, tim Italia memberikan seragam kepada tim Afrika karena tim mereka kehilangan seragamnya. Esok paginya, semua tim sedang sarapan. Vini datang terlambat dan ia masih belum tidur di kamarnya dan langsung bergabung dengan timnya. Kemudian tak lama, panitia datang menghampiri tim Inggris untuk mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia menjadi volunteer melawan tim Afrika Selatan. Mendengar itu, para pemain tim Inggris kebingungan dan menanyakan kepada Vini. Ia pun membela diri dengan mengatakan kalau ia ingin membuktikan kemenangan mereka. Sejak saat itu, mereka mulai serius menyusun strategi untuk melindungi harga diri mereka. Didn't he ask? Yeah. I mean, he didn't have to because and it transcends football. We don't want to just make sure we win then. Look, boys. Semua pemain tim Inggris berkumpul dan Vini mulai mengisi briefing sambil melakukan pemanasan dengan membicarakan timnya. Menurutnya, sekarang waktunya merubah mindset bahwa mereka adalah tim yang buruk. Mereka harus mulai yakin bahwa mereka bisa. Akan tetapi, pembicaraan mulai ke arah lain. Nathan membicarakan soal Vini yang tidak pernah mempedulikan timnya di luar lapangan. Ia juga mengatakan kalau pelatihnya tidak membawanya ke tim untuk sekedar mencetak gol. Lantas Vini mempertanyakan tujuannya dibawa ke dalam tim selain untuk mencetak gol. Seketika semuanya terdiam dan itu membuat Vini semakin marah. Menurutnya ini adalah permasalahan timnya. Tidak mengetahui apapun dan tidak memiliki komitmen. Setelah itu Vini pergi lagi.
Mel yang menyaksikan pertengkaran itu langsung menghentikan Vinny dan membela anggotanya persoalan komitmen yang menurut Vinny tidak ada di tim mereka. Sayangnya, hal itu tidak merubah apapun. Vinny tetap pergi begitu saja. Setelah kejadian di lapangan tadi, Nathan berpapasan dengan Vinny di dalam kamarnya. Sebetulnya, ia mencoba memperbaiki situasi dengan mengajak Vinny mengobrol. Ia melanjutkan pembicaraan sebelumnya yang menimbulkan pertengkaran. Nathan mengatakan dengan mengobrol membuat situasi lebih baik. Seperti halnya ia mengkonsumsi narkoba, ia akan merasa lebih baik. Mendengar itu, Vinny menjawab kalau pemain bola sejati tidak mengkonsumsi narkoba. Setelah itu, ia meninggalkan Nathan lagi. Hal ini membuat Nathan merasa bersalah. Seharusnya ia diam saja supaya tidak membuat Vinny pergi lagi. Nathan menceritakan hal ini pada teman-temannya. Ia juga akan berusaha menemukan Vinny. Namun, teman-temannya menyuruh Nathan untuk menunggu Vinny di kamar saja dan mereka akan mencari Vinny di luar. Setelah mencari di berbagai tempat yang mungkin Vinny datangi, akhirnya mereka menemukan Vinny sedang tidur di salah satu kursi di antara pohon-pohon besar. Cal membangunkan Vinny terlebih dahulu, kemudian mencoba mengobrol. Lalu memang sudah direncanakan teman-teman lainnya mulai muncul. Mereka menceritakan sebuah kisah hingga akhirnya membuat Vinny ikut bercerita juga, bahkan lebih banyak dari yang mereka bicarakan. Semua timnya kagum dengan Vinny yang berbicara panjang, kemudian menanyakan pesan moral dari cerita itu. Lalu Cal menjawab dan mengaitkannya dengan pertandingan volunteer. Mereka sengaja menyampaikan itu untuk memberitahu Vinny bahwa mereka juga bersedia melakukan pertandingan volunteer. Yeah, I think fair play is a good thing. Yeah, I'm down with that. Bed. Big game tomorrow. Pagi harinya, Vinny mengajari Cal salah satu teknik bermain bola. Bagaimanapun, Cal adalah seorang striker, namun ia belum pernah mencetak gol. Mendengar itu, Vinny mengajarkan pautaran serve. Pertandingan volunteer dimulai. Seluruh penonton sudah terdengar meneriakan dukungan untuk tim Inggris karena bagaimanapun mereka bangga kepada tim Inggris yang sudah mau melakukan pertandingan itu. Permainan dimulai dengan awal yang buruk untuk tim Inggris. Mereka sudah tertinggal 2 skor. Entah apa yang terjadi, namun Nathan terlihat mengacau di permainan. Ia terlihat seperti orang linglung. Karena itu kemudian dilakukan pergantian pemain. Namun sudah terlambat, pemain tim Afrika memang lebih berbakat dari tim Inggris. Di pertandingan ini, tim Inggris harus menerima kekalahan dengan skor 0-3. Kini mereka harus mengkhawatirkan pertandingan berikutnya, yaitu melawan Jepang. Sebelum memulai pertandingan, tim Jepang terlihat sedang bersiap. Pelatihnya menyuruh mereka untuk menciptakan kenangan indah pada pertandingan ini. Dengan menciptakan 1 gol saja, mereka sudah membuat kenangan indah. Hal itulah yang membuat tim Jepang bermain dengan baik di akhir pertandingan hingga skor mereka 2-9. Meski berjarak begitu jauh, tim Inggris masih harus mengejar paling tidak 1 skor lagi untuk mempertahankan poin tim mereka. Akhirnya, pada 10 detik terakhir, Vinny berhasil mencetak gol lagi dan poin mereka masih aman. Setelah pertandingan, mereka bergegas melihat kondisi Nathan. Saat seluruh timnya tiba di kamar, Mel sedang mengemas barang-barang Nathan karena ia akan pulang. Kondisinya menjadi buruk karena ia tidak mengkonsumsi narkobanya, yang kemudian hal ini membuat Nathan tidak bisa percaya diri saat tampil di lapangan. Dan tempat yang dirasa aman menurutnya saat ini adalah rumah. Meskipun teman-temannya berusaha menahan Nathan untuk tetap tinggal, Mel tetap harus memulangkan Nathan karena ia sudah berjanji kalau Nathan boleh pulang kapanpun ia mau. Afrika Selatan akhirnya berhasil mengalahkan Amerika Serikat di semifinal, sehingga Afrika Selatan saat ini sudah menduduki posisi final untuk menanti lawannya. Tim Inggris sendiri sudah mengalahkan Meksiko di perempat final. Kini saatnya mereka melawan Italia di semifinal. Permasalahannya adalah Aldar tidak ingin bermain karena ia adalah orang Kurdi, yang mana orang Kurdi membenci Italia. Karena situasi tidak memungkinkan, Mel segera membujuk Aldar dengan mengatakan
kalau mereka akan memenangkan pertandingan, bahkan demi Aldar dan Nathan yang kini sudah pulang. Sayangnya, Aldar tetap tidak terbujuk. Karenanya tim Inggris harus mencari pemain lain untuk menggantikan Aldar. Hari pertandingan antara tim Inggris dan Italia telah tiba. Skor tim Inggris tertinggal 1 angka dari Italia, yaitu 3-2. Hal ini membuat permainan semakin menegangkan. Karena kedua tim sama-sama bertahan, tak lama kemudian terjadilah pelanggaran yang membuat tim Inggris memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan. Kesempatan ini dengan percaya diri diambil oleh si pemain pengganti Aldar. Akan tetapi yang terjadi, tendangan malah melambung hingga keluar lapangan. Hal ini membuat Vini marah dan membuat keributan. Bisa dibilang ia menyerang timnya sendiri. Karena kejadian itu, Vini mendapat kartu kuning yang kemudian membuatnya dilarang mengikuti permainan selama 2 menit. Mel yang berusaha membela memasuki lapangan yang mana hal itu membuatnya mendapatkan kartu merah. Aldar yang menyaksikan hal itu tak kuasa menahan diri. Akhirnya, dengan berapi-api ia memasuki lapangan menggantikan seseorang yang menjadi pengganti dirinya. Skor masih sama sampai akhirnya Vini kembali memasuki lapangan. Ia pun langsung meminta operan bola dan berhasil mencetak gol. Sama-sama kuat, skor pertandingan berakhir dengan 3-3 yang membuat mereka harus melakukan tendangan penalti untuk menentukan pemenangnya. Singkat cerita, pertandingan dimenangkan oleh tim Italia dengan skor 4-5. Kali ini Vini gagal memasukkan bola ke gawang dan itu membuatnya frustasi. Di saat tim Italia merayakan kegembiraannya, Mel turun ke lapangan untuk menghibur timnya. Menurutnya, meskipun mereka telah kalah dalam pertandingan, namun mereka sudah berhasil masuk ke semifinal dan itu sangat hebat. Third in the world. That means medals. I'm so proud of you. Seusai pertandingan, semua pemain tim Inggris pergi ke kamarnya. Mereka saling menyalahkan akan pertandingan hari ini kecuali Aldar. Ia berterima kasih pada seluruh anggota timnya. Ia merasa memiliki keluarga yang merangkulnya. Vini disalahkan atas pulangnya Nathan dan atas tendangan penaltinya yang tidak masuk gawang. Ia tidak terima dan hendak menyerang balik dengan membahas masa lalu semua orang di timnya. Namun, keadaan sempat tenang saat Aldar tidak sengaja menciptakan situasi aneh itu. Ia malah mengatakan kalau dulunya ia tukang cukur dan menawarkan siapa yang ingin cukur olehnya. Mel langsung menjawab kalau ia mau dicukur. Namun Vini menyerobot sehingga malah Vini yang dicukur duluan. Setelah selesai bercukur, Vini mendapatkan telepon dari putrinya. Ia bercerita kalau ia sudah menyampaikan pidatonya. Namun, ia mengganti materinya menjadi tentang ayahnya yang merupakan seorang pemain sepak bola tunawisma. Mendengar hal itu, amarah Vini kembali tersulut lalu ia pun menyalahkan Mel yang mengajaknya bergabung dengan tim tunawisma ini. Bagaimanapun, Vini sangat benci disamakan dengan tunawisma. Baginya, itu memalukan dan menyedihkan apalagi Vini merasa ia bukanlah seorang pecundang seperti mereka. Kini Cole yang tersulut emosinya. Ia tak tahan dengan Vini yang angkuh yang merasa dirinya paling hebat dalam segalanya, terutama dalam permainan sepak bola. Vini tidak mau kalah. Ia menjelaskan kalau ia memang seorang pemain sepak bola profesional. Dulu ia pemain West Ham dan tercatat dalam pembukuan West Ham United. Ia tergabung dalam tim dengan pemain Bobby Moore, seorang kapten Inggris, dan juga Geoff Hurst yang mencetak hat-trick di final Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa itu adalah dia yang saat ini bergabung dengan tim tunawisma ini. Vini langsung meninggalkan ruangan itu setelah menyelesaikan kalimatnya. Tidak hanya amarah yang sedang melekat pada dirinya, melainkan juga kesedihan karena ia teringat akan masa lalunya. Ia memang seorang pemain hebat yang tak terkalahkan. Ia seorang yang brilian dan semua orang mengira ia akan berhasil. Namun lama-kelamaan orang-orang mulai menyadari kalau ia tidak cukup baik. Kemudian hal ini membuatnya terpuruk dan kehilangan arah. Malam harinya, Mel bertemu dengan rekannya untuk mendapatkan makan malam gratis. Ia juga menceritakan tentang Vini saat menjadi pemain sepak bola yang hebat. Sebetulnya, Mel juga seseorang yang menulis nama Vini dalam daftar pemain hebat.
Ia juga memiliki tujuan yang baik sampai harus menyeret Vini ke dalam tim sepak bola Tunawisma ini bukan hanya semata-mata untuk mencetak gol. Akan tetapi, Mel sendiri belum mengetahui jalan seperti apa yang membuat Vini kembali. Untuk mencari jawabannya, Mel mengunjungi gereja terindah yang ada di kota itu. Menurutnya, itu adalah salah satu caranya untuk berkomunikasi dengan istrinya yang sudah tiada. Ia ingin tahu jawaban seperti apa yang akan diungkapkannya untuk mengatasi kesulitannya. Setelah melewatkan waktu semalaman untuk komunikasi dengan istrinya, ia terkejut ternyata selama ini ia ditemani oleh anak-anak tim. Sebagai pelengkap, ia mengajak anak-anak itu untuk melempar batu yang konon katanya bisa mewujudkan keinginan mereka kalau mereka melempar dengan tepat sasaran. Vini terbangun dari tidurnya. Ia melihat sekeliling dan menyadari hari sudah terang. Ia lantas segera bergegas dan berhenti untuk mencuci muka lalu berlari kembali. Ia begitu terburu-buru karena hari ini berebutan gelar juara ketiga dengan Amerika Serikat. Di waktu bersamaan, seluruh timnya sudah siap dan menunggu kedatangannya. Meskipun mereka yakin kalau Vini akan datang, namun teman-temannya tetap gelisah mengkhawatirkan Vini. Permainan dimulai tanpa Vini, padahal Vini sudah berlari sangat kencang. Namun saat ia tiba di arena pertandingan, ia malah tidak bisa masuk padahal ia sudah meyakinkan petugas keamanan kalau dirinya adalah pemain. Lantas yang bisa ia lakukan adalah menonton pertandingan dari luar. Ia menyaksikan pertandingan tanpa dirinya. Di awal pertandingan, tim Inggris berhasil mencetak gol. Lalu disusul 2 kali gol dari tim Amerika Serikat. Namun Aldar berhasil menyusul ketertinggalan skor mereka dengan mencetak gol. Kal juga bermain sangat baik. Kemudian ia mencetak gol pada menit-menit terakhir sebelum pertandingan dimulai. Kemudian di detik terakhir, Kevin berhasil mengamankan bola dari gawang dan pertandingan pun dimenangkan oleh tim Inggris dengan skor 3-2. Seusai menonton pertandingan, Vini pergi menjauh dari keramaian. Ia duduk di pagar pembatas, kemudian datanglah pelatih tim Afrika Selatan. Ia datang untuk mengajak Vini bermain dengan timnya untuk pertandingan melawan Italia karena salah seorang pemain yang ia miliki mengalami cedera sehingga tidak bisa bertanding. Vini menolak permintaan itu karena baginya semua sudah berakhir. Si pelatih tetap menginginkan Vini karena baginya Vini seseorang yang memiliki gairah, memiliki kreativitas dan tidak bisa diprediksi. Apalagi sejauh ini Vini bermain dengan hebat. Pertandingan segera dimulai dan Vini mengganti kaosnya dengan kaos yang digunakan tim Afrika Selatan. Melihat Vini memasuki lapangan, Mel sangat antusias. Ia langsung berdiri dan meneriakkan nama Vini yang kemudian disusul oleh rekan timnya. Vini sangat senang mendapatkan dukungan dari timnya. Ia memulai pertandingannya dengan penuh semangat. Tim Afrika Selatan berhasil memimpin skor 2-0, kemudian disusul oleh Italia 1 gol, dan disusul lagi oleh Afrika Selatan hingga skor menjadi 3-1. Italia tidak mau kalah, ia juga berhasil mencetak 1 gol lagi. Afrika tentunya harus mencetak gol lagi hingga skor menjadi 4-3 dan waktu habis. Afrika Selatan berhasil menjadi juara dunia. Semua orang bergembira, bersorak, dan saling berpelukan merayakan kemenangan. Setelah pertandingan selesai, dilanjutkan pembagian medali. Vini yang tidak ikut bermain dengan timnya mendapat medali terakhir dan diberikan oleh Mel. Pada kesempatan itu, Vini meminta maaf pada Mel, dan Mel juga menunjukkan catatannya yang menjadi bukti kalau Vini pernah dipilih oleh Mel dulu karena Vini seorang hebat dan saat ini juga Vini masih hebat. Mengetahui kenyataan itu, Vini sangat senang dan bangga atas dirinya. Di tengah kebahagiaan itu, Cal dan teman-temannya menghampiri Vini. Mereka mengangkat Vini dan membawanya ke tengah lapangan untuk ikut memegang piala milik juara dunia tunawisma. Di pertandingan ini, Vini menyadari banyak hal. Tahun sebelumnya, ia memang berada dalam keterpurukan, namun Mel datang memberikan kesempatan.
Ia bermain lagi dan mendapat medali, akan tetapi yang terpenting adalah ia bermain untuk menjadi bagian dari sesuatu dan diterima menjadi sesuatu. Dari perjalanan ini, Vini merasa diterima lagi. 1 tahun kemudian, tim sepak bola tunawisma mendapat banyak anggota lebih banyak lagi. Kali ini, Vini mengajari mereka dengan permainan cantiknya. Sepak bola tunawisma ini tercipta sejak tahun 2001 dan sejak saat itu menjadi fenomena global. Sebanyak 70 negara ikut serta dan berhasil mengubah hidup lebih dari 1 juta tunawisma. Seperti itulah kisah tentang bagaimana kaum tunawisma mendapat kesempatan untuk merubah hidupnya melalui sepak bola. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.